kita semua. Salam. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ada kebahagiaan. Amin. Amin. Berikan tanda sebagai ungkapan sukacita kita adalah senyum termanis kepada kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, senyum sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, itu adalah tanda kalau kita lagi bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar daripada Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Judul perikopnya adalah Dimarah dan Dielim. Dimarah dan Dielim. Bapak dan Ibu, kita akan membaca secara bergantian. Nanti saya yang pertama, selanjutnya Bapak dan Ibu, dan seterusnya. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Dimarah dan Dielim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tegerau, lalu mereka pergi kepada gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampai mereka bermarah, tetapi mereka tidak dapat minum air dari bara itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dikenal orang teman itu marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sosok kayu. Musa melemparkan itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini judul renungan kita, firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan mengubah air pahit menjadi manis. Tuhan mengubah air pahit menjadi manis. Saudara-saudara, katakan air pahit menjadi manis. Air pahit menjadi manis. Sekali lagi katakan air pahit menjadi manis. Air pahit menjadi manis. Saudara-saudara, teman-teman, firman Tuhan ini adalah mengenai kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Teman-teman tentu tahu bagaimana bangsa Israel dijadikan budak di Mesir. Maka dengan tangan Tuhan, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir itu menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara, kalau memperhatikan di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 15, di pasal 15 misalnya, dikatakan di sana nyanyian Musa dan Israel, di mana bangsa Israel bernyanyi bagi Tuhan, memuji-muji Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka bisa
melewati laut Tigris, yang dimana Bapak dan Ibu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara banyak, dan sampai mereka berlari dan sampai ke ujungnya adalah laut. Kanan kiri adalah gunung-gunung, sehingga mereka berada di tengah-tengah atau di ambang kematian, karena tentara-tentara Mesir sudah siap di belakang mereka untuk menghancurkan mereka. Maka di sana mereka sudah berada di ambang kematian. Rasanya tidak ada harapan lagi, karena di depan mereka adalah laut yang sangat luas. Tetapi dengan pertolongan mukjizat daripada Tuhan, maka Musa mengambil tongkatnya dan dia angkat tongkatnya, maka laut Tigris itu menjadi terbelah menjadi dua, sehingga bangsa yang terjepit tadi mereka bisa berjalan di laut Tigris itu. Dan ketika mereka sampai di seberang, maka ketika prajurit-prajurit Mesir itu sampai di tengah-tengah laut itu, maka Musa menurunkan tongkatnya, sehingga semua tentara itu mati terkubur di laut. Maka di ayat 15 itu Bapak dan Ibu, mereka bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan, mengatakan apa yang tidak mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana mungkin kita bisa melewati laut Tigris itu? Mereka bernyanyi, bersukacita bagi Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tentu mereka harus melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Maka dikatakan mereka melakukan perjalanan melewati padang gurun Syur. Mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun itu. Dan di padang gurun itu Bapak dan Ibu, mereka tidak minum, tidak ada air sama sekali. Sukacita mereka sedang diuji. Bayangkan Bapak dan Ibu, ada yang bisa membayangkan berjalan di padang gurun 3 hari, tidak minum, tidak ada air, teriknya. Bapak dan Ibu, saya bisa membayangkan mereka berjalan, nafas satu-satu, ada mulai keluar asap di mulut, sudah tidak jalan normal lagi. Dia berjalan satu persatu, berjalan dengan lemas, dan di dalam itu mereka mulai bersungut-sungut. Maka Bapak dan Ibu, ketika mereka sampai di Mara, dikatakan sampai di Mara, bayangkan orang yang 3 hari tidak minum, tiba-tiba ada di depan mereka ada sumber sungai air. Bapak dan Ibu, wah, ada sungai. Tentu sukacita, sudah mulai ada senyum, sudah mulai ada semangat. Saya bisa membayangkan Bapak dan Ibu ketika mereka sudah melihat sungai itu, pasti ada yang sudah mulai berlari. Dan karena saya pernah lapar, ini cuma lapar. Ketika lapar itu apapun yang ada dilahap. Bapak dan Ibu, ketika mereka sampai di Sungai Mara itu, maka mereka minum sungai itu, maka sampai di tengah tenggorokan mereka rasanya pahit. Pahit rasanya sehingga mereka memuntahkan air itu. Bayangkan Bapak dan Ibu, orang yang sudah berharap mendapatkan air, tiba-tiba air yang didapat itu adalah pahit rasanya. Mungkin ada di belakang mereka berkata di depan, katanya pasti ramai di situ. Pahit, pasti yang di belakang masa sih pahit, pasti dia berlari, nggak percaya, dia minum lagi. Pahit rasanya. Bapak dan Ibu, teman-teman, bisa membayangkan orang yang sudah 3 hari tidak minum, mendapatkan harapan air minum, tetapi rasanya
maka mereka mulai marah. Mereka mulai kecewa kepada Musa yang membawa mereka. Bahkan dikatakan bahwa apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke tempat ini. Bapak dan Ibu, orang yang barusan menikmati mukjizat daripada Tuhan, laut Firaun, beralih kecewa kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, ini yang dinamakan dengan hidup. Setiap orang pasti menghadapi yang namanya tantangan di dalam hidup, persoalan di dalam hidup. Ini yang dinamakan dengan hidup. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tantangan yang luar biasa. Sepertinya ada harapan, tetapi harapan itu pahit. Saudara-saudara, pernah menghadapi masa-masa yang seperti itu? Sepertinya hidup itu begitu susah dan bertubi-tubi lagi. Bukan hanya itu, ada ini lagi, yaitu yang namanya hidup. Itu yang dinamakan hidup, Bapak dan Ibu. Ada suka dan ada duka. Tidak ada yang namanya yang dikatakan bahwa kita orang Kristen tidak mungkin kita menghadapi itu. Tidak ada yang mengatakan kita tidak menghadapi. Pasti setiap orang akan menghadapi. Baik dia jemaat Tuhan biasa, baik dia hamba Tuhan, akan menghadapi padang gurun yang kering ini. Mungkin di tempat kita, di tempat ini ada yang sedang berduka, ada yang kehilangan. Itu adalah hidup. Jangan kecewa, jangan marah, jangan menjadi bimbang. Karena kenapa? Jangan marah, kenapa? Jangan kecewa. Karena bagi Tuhan, air yang pahit itu kecil baginya untuk menjadikan menjadi manis. Amin. Amin. Bagi Tuhan, air yang pahit itu kecil untuk menjadikan air yang pahit itu menjadi manis. Kepahitan di dalam dirimu, di dalam diri Tuhan bisa merubah itu menjadi manis. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, Tuhan akan merubah. Maka perhatikan di ayat yang ke-25 itu, Bapak dan Ibu. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kata, berseru-seru. Ini berseru-seru ini, teman-teman, bukan hanya berseru, tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu berubah menjadi manis. Amin. Amin. Air yang pahit menjadi manis hanya dengan sepotong kayu. Bagi Tuhan, hal yang pahit itu bagimu berkata susah, bagimu mengatakan ini tidak mungkin. Bagi Tuhan hanya sepotong kayu menjadikan air yang pahit itu menjadi manis. Amin. Amin. Iya Bapak dan Ibu. Jadi jangan pernah ada dalam diri ini kepada bangsa Israel yang mengatakan tidak ada Tuhan di dalam persoalanku, di dalam saya menjalani persoalan ini tidak ada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak peduli. Apakah Tuhan tidak mampu? Teman-teman, pada saat ini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu mampu.
Amin. Itulah yang Bapak dan Ibu yang Tuhan katakan di dalam diriku dan dirimu. Kalau hal itu terjadi kepada bangsa Israel yang menghadapi tantangan yang bertubi-tubi itu, bagi Israel terjadi dan juga bagimu dan bagiku akan terjadi hal yang sama. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu di ayat yang ke 20, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-24 itu, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak dan Ibu, Tuhan telah memberikan mereka air minum, yaitu air minum yang manis. Bapak dan Ibu, kenapa bangsa itu menghadapi tantangan yang seperti itu? Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada bangsa itu? Hal yang susah, hal yang sulit yang dialami oleh bangsa itu, tentu pasti ada perhitungan daripada Tuhan. Karena yang mereka tuju adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah berlimpah susu dan madu, tidak ada kekurangan di sana. Ketika bangsa Israel sampai di sana, tidak ada lagi yang namanya kekurangan. Sudah berlimpah susu dan madu. Tuhan mau ketika engkau sampai di sana, tidak ada kesombongan di dalam diri. Ketika engkau mendapatkan hal itu, ketika engkau mendapatkan berkat itu, kelimpahan itu, tidak ada kesombongan bagimu. Yang ada bagimu adalah hanya berkata, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Semua hanya karena anugerah. Tuhan mau supaya bangsa itu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau berkata, melihat seseorang ketika dia sudah mendapatkan ini, sudah mendapatkan itu, sudah mendapatkan berkat ini, sudah mendapatkan jabatan ini, dan berkata, ini adalah hasil keringatku, ini adalah perjuanganku, ini adalah karena kehebatan pikiranku. Tuhan tidak mau itu. Ketika engkau sampai di tanah perjanjian itu, jangan engkau sombong, jangan engkau melupakan aku. Engkau harus melewati padang gurun terlebih dahulu. Makanya teman-teman, orang-orang yang sukses itu, ketika mereka sudah melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah dalam kehidupan mereka, mereka orangnya adalah orang yang rendah hati. Makanya kita melihat nanti, kok Bapak ini rendah hati banget ya? Karena dari awal Tuhan sudah mendidik dia di masa-masa yang sulit. Makanya Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jangan hanya sedikit yang engkau dapatkan, sedikit yang aku dapatkan, maka sudah mulai ada kesombongan, sudah mulai merasa orang hebat, sudah tidak melihat lagi kanan kiri, sudah lagi tidak mengenal teman lama lagi. Jangan ada dalam diriku dan dirimu seperti itu. Amin. Amin. Tuhan hanya mau saya dan saudara berkata, ini adalah semua karena anugerah daripada Tuhan. Kudapatkan ini hanya karena anugerah daripada Tuhan, sehingga tidak ada yang disombongkan. Amin. Amin. Iya Bapak dan Ibu. Jadi Tuhan mau supaya sepenuhnya hidup kita ini adalah bergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya kehidupan bangsa Israel itu bergantung kepada Tuhan. Bagaimana sih orang yang bergantung hanya kepada Tuhan? Bapak dan Ibu,
di dalam satu kisah di dalam buku Kristiani, ketika saya membaca buku Kristiani, diceritakan seorang anak kecil, Bapak dan Ibu, bukan seorang anak kecil, seorang anak remaja. Maka sekelompok orang ahli botani, sedang melakukan perjalanan untuk mencari bunga yang sangat mahal, yang langka di satu bukit yang sangat tinggi. Maka ketika mereka melakukan perjalanan itu berhari-hari, maka mereka sampai di bukit itu dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka ada kamera untuk melihat dari jarak jauh, untuk melihat bunga-bunga itu. Mereka pakai kamera itu, Bapak dan Ibu. Maka ketika mereka pakai kamera itu, maka mereka melihat kedalaman, maka mereka melihat ada banyak-banyak bunga itu. Tetapi bunga itu ada di lembah, ada di tebing yang sangat curam sekali. Maka mereka berpikir bagaimana caranya. Maka anak remaja ini memperhatikan mereka bercakap-cakap, maka dia berkata, ada apa? Bapak dan Ibu ada di sini. Mereka menceritakan, kami sudah melihat ada bunga yang begitu mahal harganya. Asalkan anak muda mau mengambil bunga itu, maka kami akan memberikan uang yang cukup menjanjikan kepada anak muda itu. Coba lihat bunganya. Maka anak muda itu melihat bunga itu dari jauh. Oh, ternyata ada bunga itu, ada di dalam jurang tebing yang dalam. Maka Bapak dan Ibu, dia berkata, tunggu di sini, saya akan mengambil bunga itu. Maka anak muda itu pergi, maka kembali lagi. Dia berkata, aku sudah siap mengambil bunga itu. Maka mereka dipasangkan tali kepadanya. Maka dia berkata, tapi dengan syarat, tali ini hanya orang itu yang dapat memegang. Maka orang itu berkata, kenapa hanya orang itu? Emangnya siapa orang itu? Dia berkata, itu adalah Bapakku. Maka orang itu memberikan tali itu kepada bapaknya, dan dia diikat dengan pengaman. Maka dia diturunkan dari tebing itu di dalam jurang yang begitu dalam. Pelan-pelan diturunkan, pelan-pelan diturunkan, sampai dia berhasil mendapatkan bunga itu. Maka mereka berkata kepadanya, kok bisa kamu bisa mengambil bunga itu? Dia menjawab, bahwa di tangan Bapakku aku anak. Aku percaya kepada Bapakku yang memegang tali itu. Saya tidak akan jatuh. Saya mengenal Bapakku. Saya pasti tidak akan takut. Di tangan Bapakku aku anak. Amin. Amin. Kita juga punya Bapa, yaitu Tuhan. Maka kita bisa juga berkata seperti anak kecil itu, di tangan Bapakku aku aman. Katakan, di tangan Bapakku aku aman. Di tangan Bapakku aku aman. Ya, Bapa kita adalah Tuhan. Seperti yang menyertai bangsa Israel, maka bangsa Israel aman di dalam tangan Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu adalah yang memiliki segala. Dia yang maha kuasa. Dia yang mampu mengubah segala. Air yang pahit menjadi air yang manis. Bapak dan Ibu, adakah yang sedang sedih, sedang menangis? Adakah saat ini yang sedang menghadapi tantangan kesulitan? Adakah yang merasa bagaimana bisa? Bapak dan Ibu, firman Tuhan dinyatakan pada saat ini kepada kita bahwa
yang pahit bisa menjadi air yang manis. Amin Bapak. Maka Bapak dan Ibu, dilanjutkan di ayat yang ke-26 dan di 27 ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Bapak dan Ibu, bangsa Israel yang tadi, mereka akhirnya mendapatkan kelimpahan daripada Tuhan. Mereka mendapatkan kelimpahan. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan tadi, masalah air, masalah makanan, masalah ini, Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tuhan limpahkan kepada mereka, bukan lagi hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan. Tuhan mengajarkan mereka. Bapak dan Ibu, sebenarnya bangsa itu kalau mereka berjalan terus dari Mara ke Elim itu sebenarnya hanya dikatakan di situ hanya 11 jam. Sebenarnya kalau mereka terus saja melanjutkan perjalanan itu, Elim itu akan mereka dapatkan. Hanya 11 jam saja. Kadang-kadang seseorang itu tidak sabar. Kadang-kadang seseorang itu cepat menyerah, cepat khawatir. Kadang-kadang ada dalam diri, masa, aduh, kapan ya? Kadang-kadang, kalau saja mereka terus saja 11 jam lagi, bukan 11 jam, 11 kilometer lagi, ya di peta dikatakan antara Mara dan Elim itu tinggal 11 jam lagi, mereka mendapatkan bukan hanya satu sumber air, tetapi 12 sumber air. Dan juga Bapak dan Ibu, 70 pohon korma. Itu adalah kelimpahan yang luar biasa yang mereka dapatkan. Bapak dan Ibu, tentu firman Tuhan ini akan juga terjadi di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan. Amin. Percayalah, percayalah bahwa di tangan Tuhan kita akan aman. Percayalah pada mukjizat daripada Tuhan. Tuhan pasti peduli, Tuhan mengerti, Tuhan sanggup mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Dan percayalah kelimpahan itu akan Anda dapati ketika Anda setia saja, tidak berhenti di Mara, melanjut ke Elim, tidak berhenti di titik ini, tidak berhenti di titik yang Anda hadapi saat ini, tidak berhenti di masalah yang Anda hadapi saat ini, tidak berhenti di dalam pergumulan yang Anda hadapi saat ini. Berjalan sedikit lagi, engkau akan sampai ke Elim, dan di sana ada kelimpahan. Amin. Di sana ada 12 sumber air yang tidak pernah habis-habisnya. Di sana ada 70 pohon korma, di mana bangsa itu pemakan siang dan malam, tidak akan habis baginya. Bapak dan Ibu, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong saudara dan saya untuk tetap percaya pada Tuhan. Di tangan Tuhan kita aman. Katakan kepada kanan kiri, di tangan Tuhan kita aman. Di tangan Tuhan kita aman. Bapak dan Ibu, mari kita tundukkan kepala kita.
firman Tuhan ini dan kita membayangkan bahwa memang sungguh-sungguh Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang sama, yang melakukan mukjizat kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ketika tidak ada harapan, ketika tidak ada jalan bagi bangsa itu, dan ketika mereka sampai kepada air yang pahit itu, Tuhan juga ada di sana, dan Tuhan mampu mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Tanamkanlah di dalam hati saudara dan saya, itulah Allah yang kita percayai, itu Allah yang kita puji, itu Allah yang kita sembah, itu Allah yang kita percaya. Sehingga di dalam masalahmu, di dalam masalahku, di dalam tantanganmu, di dalam pergumulanmu, Tuhan mampu mengubah dengan pertolongan daripada Tuhan. Asal saja kita yakin dan percaya, berjalan sendiri lagi, biar kita sampai di Elim, dan bukan hanya di Elim, di tanah perjanjian itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang saat ini mungkin ada dalam tantangan, ada dalam berat hidup, kami ada dalam pergumulan Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami memiliki iman bahwa Allah yang kami percayai, bahwa Allah yang telah melakukan mukjizat kepada bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, inilah jemaat-Mu yang ada di hadirat-Mu saat ini. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka harapan, Engkau yang memberikan mereka sukacita dan kebahagiaan. Limpahkan mereka ya Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terpujilah nama-Mu di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati berkata, amin.